Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat engkau bersuka saat kau dapati aku setia sampai garis akhir. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Oh, oh. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Tuhan, jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat engkau bersuka saat kau dapati aku setia sampai garis akhir. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat engkau bersuka saat kau dapati aku setia sampai garis akhir. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat engkau bersuka sampai kau dapati aku setia sampai garis akhir. Sampai kau dapati aku setia
sampai garis akhir. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mulai perkuliahan ke-14 mata kuliah auditing 2, membahas tentang melanjutkan tentang atlas. Ya, atlas adalah kertas kerja berbasis digital. Oke. Nah, hari ini kita ngulangi lagi dari kemarin, tapi kita lebih cepat ya. Sebentar. Yang pertama, saudara nanti kemarin sudah saya kasih beri alamat YouTube ya. Alamat YouTube ini nanti saudara saudara bisa sebentar bisa lihat bisa lihat yang dari dari MS Word ya. Nanti itu tentang persiapan nanti saudara mempelajari atlas, cara inputnya, cara apanya itu ada di filenya di YouTube. Nanti kita belajar hanya dasarnya aja ya. Memang agak sulit ya. Nanti yang pertama, langkah pertama adalah menginput dulu data-data yang dari audit yang auditor lama ya. Itu harus lengkap dulu 2 tahun ya. Misalnya kalau di YouTube itu tahun 2018 yang akan diaudit dibandingkan dengan 2017, minimal 2 tahun yang akan diaudit ya. Nanti saudara ini istilahnya tugasnya belajar dari YouTube ya, semua ini ya, YouTube baik yang 6 jam maupun yang 30 menit. Nah, dari situ nanti kita banyak belajar tentang kesiapan auditor untuk memakai kertas kerja digital ya. Oke, kita mulai dulu yang yang dari ini ya. Dari ini itu sudah, misalnya contoh ya, ini atlas adalah audit dari Nano. Nanti beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan nanti kan disampaikan lewat Google Sheet ya Pak Hidayat ya. Ya, nanti dari Google Sheet ya, nanti dari itu akan kita bahas, dan termasuk yang kendala-kendala yang ditemukan pada saat pengisian Bapak Ibu nanti juga kita bahas di 2 minggu ke depan. Jadi apa yang Bapak Ibu peroleh ilmunya ini bisa diterapkan dan bisa dievaluasi nanti di minggu depannya Pak. Oke ya, nanti kita belajar ini ya. Ini yang 6 jam ya, yang 6 jam. Yang 6 jam itu nanti ada garis besarnya. Yang pertama adalah input data dulu ya. Itu ada iklannya juga sebentar. Oke. Ya, ini dari Pak Eko Suprapto, Master of Accounting CPA ya. Ya, nanti ini adalah ada 3 tanda ya. Yang pertama adalah 1 itu ada tandanya ya. Ini kuning diisi manual ya. Putih itu langsung 1, tapi kalau yang tadi yang 2 ini ya. Kalau yang 1 itu diisi secara otomatis ya. Tapi kalau 2 yang isinya pakai drop down ya. Yang ketiga diisi secara manual. Oke. Ini bisa juga, tapi yang paling gampang sebenarnya yang ini dulu. Sebelum saudara belajar yang
6 jam ya. Nanti saudara belajar dulu mengenai atlas ya, yang dari Pak Winarno ya, Pak Winarno ini apa? Wing Winarno ya. Kita lihat contoh-contohnya Ini contoh atlas ya. seperti apa. Ya. Dan nanti di bagian akhir dari video ini saya akan memberi pendapat seperti Ini apa sekitar 20 menitan. aplikasi yang cukup bagus ini. Atlas itu singkatan Audit Tool and Link Aplikasi ini, Archive System. mari kita lihat Itu cara apa kertas kerja dari KAP. Atlas Ya, ini. tapi kalau cara audit SE atau audit Atlas recording nanti adalah saudara pakai singkatan ACL dari ya, Audit Auto Tool Command Language. and Link Ya. Archive System, yaitu merupakan aplikasi yang ditujukan untuk membantu para auditor dalam menerapkan standar audit dan standar profesi akuntan publik, terutama nanti pada pengelolaan kertas kerja audit. Nanti soalnya Dengan demikian, aplikasi keluarnya ini dari bisa YouTube ya, diharapkan misalnya ada tanda bintang membantu 1 ya. para Nanti jawabannya apa? Pilihan ya, auditor multiple di choice. kantor akuntan publik. Kemudian bintang 2 apa? Bintang 3 apa? Pekerjaannya Ya. ketika Kayak gitu. mengaudit perusahaan. Ya, nanti step-stepnya ada nih, persis apa di modul ya. Duanya, Ya gitu. Oke. Benar. satu pengguna atau Ini satu software, user satu Excel, satu akun ya. Ya, dengan berarti akunnya satu kalau klien untuk akun atau satu klien lain maka perusahaan. dibuat Sehingga kalau sendiri lagi. kantor akuntan publik memiliki beberapa klien yang harus diaudit pada tahun yang bersamaan, masing-masing klien nanti harus dibuatkan file sendiri dengan aplikasi Atlas ini, kemudian masing-masing ditangani oleh satu orang pengguna. Akan tetapi dengan perkembangan teknologi saat ini, Microsoft Excel sudah paling tidak high-fi. Ini kalau apa Intel atau minimal yang sekelas untuk kalau bisa menjalankan buatan Atlas harus Command pakai Line. Microsoft Kemudian Excel RAM yang dia versi dianjurkan 12 juga minimal 2013 ke atas Saya kira ya. untuk komputer-komputer zaman Memorinya sekarang memang juga lebih besar bukan ya, merupakan suatu untuk 4 yang, GB. Tapi kalau sulit yang ya. di bawah 2 Dan GB karena nanti ini pelan sekali berbasis karena Excel, dia pakai maka apa dapat makro ya, digunakan pakai di makro. komputer berbasis Windows maupun Mac OS, karena Microsoft Office sekarang juga sudah ada di kedua platform itu. Oke. Bukti bahwa Nah, ini auditor kertas dikerjakan audit dari awal sampai nanti direncanakan hasil apa sesuai hasil dengan opininya standar ada. yang Dan telah nanti ada ditetapkan menu-menunya, dan menunya dan itu sesuai diklik-klik-klik dengan satu peraturan persatu. berlaku. Nanti apa Karena hasil audit kesimpulannya sudah adalah ada prosedurnya, dari sudah apa ada langkah-langkah rangkuman bakunya, dari kemudian menu-menu yang harus sudah dikumpulkan diisi kertas kerja yang ya. memadai, sehingga nanti kalau ada masalah bisa ditelusur kembali. Dan karena ini merupakan suatu yang penting dalam mendukung proses pemberian jasa audit, maka kertas kerja audit ini harus disimpan di tempat dan dalam bentuk apapun yang memadai ya, selama sekurang-kurangnya 5 tahun, sehingga baik dalam Kalau bentuk tempat yang paling aman adalah hard copy atau dalam di bentuk apa di kertas, cloud ya, atau dalam di bentuk email ya, soft copy, atau dimasukkan ke file. Google apa Google Sama Docs saja zaman sekarang ya. sudah diperkenankan adanya file secara digital. Nah, kertas kerja ini harus Kenapa kok penting ya? Karena Menteri Keuangan mau mengumpulkan data, itu datanya bisa diolah lagi ya. Laporan gitu. auditor, sehingga ada waktu kurang lebih 2 bulan untuk menyelesaikan berbagai kertas kerja yang digunakan selama proses pengauditan. Apakah Atlas ini merupakan satu-satunya software untuk membantu auditor dalam menjalankan tugasnya? Tidak, di luar sana ada beberapa software yang juga bisa digunakan, tapi ini adalah software Berbayar. buatan luar negeri ya. Yang pertama misalnya adalah audit desktop, kemudian ada audit dashboard, ada caseware, dan ada smart audit. Ini baru beberapa contoh ya, pasti masih ada beberapa yang lainnya, dan Anda nanti bisa melihat ke dari Menu utamanya adalah ini ya. Menu utamanya ya, filenya adalah 2 file ya, academic sheet maupun yang isi. Oke. ini adalah tampilan
ikhlas. Untuk melanjutkan kita klik saja di tinggal diklik bagian aja, ini, nanti salah tinggal satu proses routing bagian. ya. Nah ini Nanti menu-menunya ya, misalnya incomplete berarti statusnya belum tampilannya diisi adalah ya, seperti atau belum ini. komplit ya. Kalau Anda lihat dalam satu layar agak kurang terlihat semua informasinya, saya harus menurunkan. Nah ini memang kalau kita menggunakan ini untuk proses pengauditan, saya kira perlu menggunakan monitor yang layar lebar ya, seperti TV digital biasa itu. Harganya sekarang juga sudah cukup murah, yang 50 inch seharga kurang lebih 5 jutaan juga sudah banyak. Itu nanti bisa terlihat sangat luas sehingga nyaman untuk bekerja dengan banyak dokumen seperti ini. Nah ini saya menggunakan laptop ukuran standar dengan layar memiliki pixel 1366 kali 768 pixel, sama seperti kebanyakan laptop-laptop yang lain. Nah tidak apa-apa ya untuk demo. Kemudian kita klik gambar rumah atau home. Ini ya, tunggu sebentar ya. Ini ada tiga tanda bintang kuning ya. Yang pertama nih ya, satu tuh otomatis ya, langsung keisi ya, nggak perlu diinput. Yang dua yang dua sama tiga itu yang harus diisi ya, gitu. Kita ke beranda di depan. Kalau Anda lihat, ini adalah data pertama yang harus diisi oleh tim ya, mulai dari nama kantor akuntan publik nanti diisikan di sini. Nanti di dalam beberapa layar ada petunjuk. Ini yang bintang 3 itu artinya harus diisi manual. Yang bintang 2 nanti otomatis kita tinggal memilih berdasarkan pilihan-pilihan yang ada. Ini misalnya bintang 2, maka kita bisa menggunakan Bintang 2 drop down ya, tapi kalau yang bintang 3 diisi manual drop down. Sedangkan yang bintang 1 nanti otomatis akan terisi karena sudah ada isian dari menu yang lain, nanti otomatis akan muncul di sini ya. Lalu ini ada keterangannya di bagian bawah. Jadi, bintang 1, 2, 3 itu artinya besok soalnya keluar misalnya bintang 1, bintang 2, bintang 3 ya, kemudian gitu. di hampir setiap halaman akan ada dua tombol ini berfungsi memandu kita untuk menuju ke menu utama, yaitu di audit cycle, dan nanti untuk menginput berbagai kertas kerja di konten. Kita lihat untuk di audit cycle, tampilan audit cycle, kita lihat ada beberapa bagian besar, mulai dari analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, nanti akan ada submenu dan ada tindak lanjut komunikasi tim dan perikatan. Lalu nanti hasilnya adalah apa gitu ya, ada risk assessment. Ini ada A2, saya perbesar. Sedangkan di A1 nanti ada di bawahnya, yaitu pra-perikatan. Ini ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, mulai dari materialitas awal, prosedur analitis awal, pemahaman entitas dan lingkungan terhadap klien ya. Kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, dan tahapan ini akan berakhir di risk response. Kemudian dari risk response akan dilanjutkan di prosedur berikutnya, yaitu mulai dari pembuatan worksheet dan seterusnya. Ini berbagai tahapan ini ada, seterusnya sampai nanti dihasilkan laporan auditor independen. Nah ini ada. Nah, ini si laporan audit independen atau setelah
melewati audit final memorandum, maka nanti salah satunya nanti adalah hasil opini ya secara otomatis ya. Penyelenggaraan pengauditan oleh yang reporting dan terakhir adalah yang diperlukan. Ini kalau yang menunya dari satunya ya. Atau mengelola kertas kerja. Yang audit cycle adalah berupa gambar ya atau simbol. Tapi kalau konten itu berdasarkan menu ya, diklik-klik gitu ya. Ya sampai ke selesai C530. General. Ini semua sudah ada kodenya. Kita tinggal mengisi saja. Jadi misalnya kita akan menganalisis apakah pekerjaan dari klien ini untuk mengaudit perlu diterima atau tidak. Nah itu nanti kita mulai dari dokumen A110. Nanti apa yang harus diisi ada di sini, mulai dari nama klien, kemudian ada nama akuntan publiknya siapa, semua ada di sini. Jadi kita tinggal mengisi. Kemudian di sini ada jenis usaha klien, ada bintang 1, berarti ini nanti akan terisi otomatis dari lembar kerja yang lain. Demikian seterusnya ini di bawah ini. Katakanlah kita ingin menilai integritas manajemen, nanti ada kertas kerja A1102 di sini. Kita tinggal klik, nanti kita tinggal mengisi di sini. Lalu ada pertanyaan yang harus dijawab. Lalu nanti hasilnya akan masuk ke sini. Nah ini sudah tinggal memilih dari pilihan yang ada, ya atau tidak. Jadi relatif lebih sederhana ya, karena pertanyaan-pertanyaan ini mungkin perlu. Ini setelah kita melakukan proses audit ya, dari wawancara atau kita langsung ke lokasi, kemudian sebelum perikatan itu nanti ada pemilih utamanya itu cenderung lurus atau tidak. Lah ini kita sudah punya informasi ya. Nah gitu. Beberapa tahapan untuk menjawab dan mengisi pertanyaan-pertanyaan ini. Nah di sini masih ada sub kertas kerja yang lain. Kita tinggal klik A1102. Ya ini termasuk ada deteksi untuk pencucian uang ya, money laundering ya. Dan tujuan dari Departemen Keuangan adalah melihat siapa saja yang terikat dan terlibat dengan pencucian uang. Kalau misalnya kasus Rafael ya, tugas pajak itu, ataupun KAP petugas bea cukai yang nilainya kekayaan itu hasilnya tidak sesuai dengan misalnya profil dia pekerjaannya sebagai apa. Misalnya kepala pajak itu harusnya maksimal 10 juta, tapi tabungannya atau di rumahnya ada uang miliaran atau puluhan miliar bahkan ratusan miliar. Nah itu bisa diduga untuk hasil dari pencucian uang ya. Katakanlah kita mau melanjutkan dengan menu A120, maka kita tinggal klik di situ, lalu kita akan melihat tampilan layar seperti ini. Semua sudah cukup jelas siapa nama-nama tim yang nanti akan diisikan ada di sini, gitu ya, termasuk nanti perkiraan jamnya. Nah dari sini kita bisa melanjutkan layar berikutnya kalau sudah selesai. Ya di sini nanti akan muncul A130, kemudian demikian juga dengan keterangan-keterangan. Berarti yang harus dikerjakan di blok A, blok B, ya sampai blok C. Nanti hasilnya sesuai dengan kalau di audit konten bentuknya gambar, tapi kalau yang di konten isinya adalah per menu ya. Ini komplit berarti belum selesai. Mana-mana yang sudah selesai, mana-mana yang nanti kalau sudah selesai semua nanti ada
di sini ada apa completed itu nanti persentase selesainya kapan. dalam mengevaluasi Oke. kinerja timnya sampai di mana mereka. Nah, rencananya ini ada usulan mau dibuat ke cloud supaya apa? Atau di web base supaya bisa dikerjakan secara online apa? Tidak tergantung satu tempat. Completed gitu ya, sudah selesai. Gitu. Kalau masih completed berarti masih belum selesai. Kan bisa Sama, yaitu ya, ini adalah garis besar dari apa? Atlas ya, iklan lagi. Tadinya aplikasi ini memang ditujukan untuk satu orang karena Excel itu hanya bisa digunakan oleh satu orang. Ya, jalankan menu Ya bisa ada plus minusnya ya. teman yang lain Nah, gitu. gitu. Pada mahasiswa Ya, ini yang memang harus apa? Dikenalkan pada mahasiswa jurusan akuntansi. Karena kalau saudara tidak familiar dengan apa Atlas, nanti ditanyai sama KP, Anda sudah tahu Atlas, tidak tahu gitu. Nanti saudara kemungkinan apa untuk magang di sana akan lebih sulit ya, karena apa KP-nya pasti 100% akan apa memberikan waktu lebih banyak untuk ngajari saudara, gitu ya, gitu. Awal ya dari media apapun ya, dari Gitu ya, oke. sudah setting di aplikasi Atlas itu sudah disediakan versi webnya. Apakah ada pertanyaan? Memberikan dashboard kepada Itu partner atau kepada ketua tim auditnya. sebentar. Sampai sejauh mana sih perkembangan pekerjaan audit ini? Jadi tidak perlu mengontak anggota tim ya sudah selesai belum sampai mana gitu. Tapi cukup dengan melihat aplikasi di mobile sehingga kalau ada masalah Jadi bisa besok pertemuan terakhir nanti kita membahas tentang apa satu pertemuan membahas tentang fraud ya, fraud sama nanti kita membahas soal-soal yang keluar akan di UAS ya, gitu. Nah teman-teman kemarin yang nggak ikut apa UTS nanti kemungkinan besar bisa ikut remedi ya, nanti hubungi apa di siapa di mau remedi, nanti saudara apa ngeklik aja di remedi atau nanti apa menghubungi admin ya, adminnya masing-masing gitu ya. Misalnya di Solo, di Surakarta, maka saya akan menghubungi admin dan bagaimana bisa apa misalnya baik lagi gitu. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Apakah ada pertanyaan? Bermanfaat. Yang satunya yang ini ya, sebentar. Yang satunya yang ini, apa ini lebih jelas lagi ya. Sebentar. Yang satunya, sebentar. Oke, yang satunya nanti untuk apa proses pembelajaran detailnya ini ada workshop ya, workshopnya ya, atau overview lebih jelas tentang Atlas ya. Nah, ini keluar ini misalnya ya, bintang 1 artinya diisi secara otomatis karena diisi dari apa Windows lain ya. Yang kedua harus apa diisi menggunakan pilihan drop down, dan yang ketiga diisi secara manual ya, gitu. Ini semua sama. Nanti paling sulit adalah memasukkan apa? Memasukkan buku besarnya ya. Buku besarnya itu kadang ada yang tidak balance. Setelah itu saudara mereview lagi kalau saudara pernah mengikuti apa lab akuntansi keuangan ya kayak gini. Berarti saudara nanti memasukkan apa cara apa data di Excel, nanti kanan kirinya bisa benar pada lain nanti butuh ketelitian ya, kayak gitu. Nanti ekstrapolasi hanya akun-akun yang ada di lakon ini, tapi kalau ini dibaca itu sifatnya masih sama per kondisi 31 Oktobernya. Kemudian untuk ada standarnya ya, kalau apa periode perbandingan udah tahu. ini untuk yang
dengan akhir tahun periode berjalan ini harus diisi. Kemudian juga periode perbandingan tahun lalu ini juga sebenarnya diisi, paling tidak nanti digunakan dalam apakah ada pertanyaan? Analitis, karena data-data tahun lalu itu juga akan menjadi pertimbangan untuk mengevaluasi. Oke, nanti minggu depan nanti kita ketemu lagi pertemuan terakhir. Nanti bahannya saya usahakan tentang audit fraud ya. Ya nanti sama kira-kira yang keluar untuk bahan UAS itu apa? Oke. Rencana anggaran atau proyek atau rencana Kalau tidak ada yang mungkin ada di perusahaan, kalau mungkin sekaligus menilai apakah laporan keuangan yang sudah disampaikan itu sesuai dengan gitu ya, rencana yang sebentar. ditetapkan di awal. Tak matikan dulu. Oke ya. Kemudian nanti tidak ada pertanyaan ya. Oke. Kalau begitu saya akhiri dulu. Nanti minggu depan pertemuan terakhir, dan nanti saya akan membuat soal UAS 30 ya, 30 soal. Nanti diajak 20 ya yang keluar, atau soalnya 25 yang keluar diajak 20 ya. Ya soalnya bahan keluar dari pertemuan setelah UTS ya, sampai dengan pertemuan ke-15 itu adalah bahan yang akan keluar di UAS ya. Saya berharap saudara bisa menjawab soalnya, atau saudara baca dulu file-filenya, pelajari dulu nanti dari situ bahannya yang keluar itu tidak jauh dari yang saya berikan. Oke. Gitu, apakah ada pertanyaan? Saya tunggu dulu ya, 1 menit 2 menit. Oke, kalau tidak ada, saya mengucapkan selamat ketemu di pertemuan terakhir besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga bisa kita ketemu lagi di minggu depan. Oke.